Selamat datang di sosialisasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP Negeri 1 Tamiang Layang tahun pelajaran 2021-2022. Dalam video ini, saya akan menyampaikan jalur PPDB yang diterapkan di SMPN 1 Tamiang Layang beserta syarat dan ketentuan yang perlu dipersiapkan pada saat pengisian formulir pendaftaran PPDB online. Selamat menyaksikan. Ada 4 jalur PPDB yang diterapkan di SMPN 1 Tamiang Layang. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali, dan jalur prestasi. Siapa saja calon peserta didik baru yang bisa mendaftarkan dirinya ke SMPN 1 Tamiang Layang melalui jalur zonasi? Mereka adalah para calon peserta didik baru yang berasal dari 9 sekolah yang termasuk dalam zonasi SMPN 1 Tamiang Layang. SDN 1 Tamiang Layang, SDN 2 Tamiang Layang, SDN 3 Tamiang Layang, SDN Dorong, SDN Mangkarap, SDN Didi, SDK Trinitas, SDN Haringen, dan SDN Katambung. Zonasi SMPN 1 Tamiang Layang ini berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 1178 tahun 2021 tentang penetapan zonasi PPDB jenjang SMP Negeri se-Kabupaten Barito Timur. Nah, jika para calon peserta didik baru tidak termasuk dalam zonasi SMPN 1 Tamiang Layang, maka kami akan mengarahkan kalian untuk mendaftar melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Jika calon peserta didik baru termasuk dalam kuota anak penyandang disabilitas, kalian bisa mendaftarkan diri ke SMPN 1 Tamiang Layang melalui jalur zonasi. Berikutnya adalah jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi, para calon peserta didik baru tidak dibatasi oleh zona. Artinya, seluruh sekolah SD maupun madrasah se-Kabupaten Barito Timur bisa mendaftarkan dirinya ke SMPN 1 Tamiang Layang melalui jalur ini, asalkan kalian memiliki kartu ini. Kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, kartu Keluarga Sejahtera, dan memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampunya ini bisa kalian minta dari desa atau kelurahan di mana kalian berdomisili. Jalur selanjutnya adalah jalur perpindahan orang tua atau wali. Untuk jalur ini, para calon peserta didik baru pastinya berasal dari sekolah di luar zonasi SMPN 1 Tamiang Layang. Bahkan bisa berasal dari sekolah di luar Kabupaten Barito Timur. Nah, syaratnya ini melampirkan SK penugasan kerja orang tua atau walinya. Jadi SK mutasi kerja orang tua atau wali kalian itu harus dilampirkan beserta dengan surat keterangan domisili dari RT, kepala desa atau kelurahan di mana kalian tinggal. Silakan nanti diminta surat keterangan domisilinya ini dari ketua RT, kepala desa, atau kelurahan di mana kalian berdomisili. Terakhir adalah jalur prestasi. Untuk calon peserta didik baru yang mau mendaftarkan dirinya melalui jalur prestasi, itu tidak ada batasan zona
Artinya kalian boleh berada dari sekolah manapun di Kabupaten Barito Timur. Dengan syarat akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan 5 semester terakhir dan memiliki SK, sertifikat, piagam, medali, atau lomba minimal tingkat kabupaten atau kota, paling lama 3 tahun dan paling baru 6 bulan. Nah, ini beberapa contoh piagam penghargaannya. Jika kalian memiliki piagam-piagam seperti ini, kalian bisa mendaftarkan diri kalian melalui jalur prestasi. Selanjutnya, ini adalah kelengkapan dan dokumen yang perlu kalian persiapkan pada saat mengisi formulir pendaftaran PPDB online. Yang pertama, kalian harus memiliki email aktif. Kenapa harus memiliki email aktif? Karena setelah kalian mengisi formulir pendaftaran online, maka bukti pendaftaran tersebut akan langsung kami kirim ke email tersebut. Nah, bukti pendaftaran tersebut nanti harus kalian unduh atau download. Kemudian itu sebagai syarat kalian melakukan pendaftaran ulang jika kalian diterima sebagai calon peserta didik baru di SMPN 1 Tamiang Layang. Syarat yang kedua, harus ada scan foto berbaju SD warna putih, berdasi merah, dengan ukuran 3x4, fotonya warna dengan latar belakang warna merah. Di sini ada contoh, tapi di sini contohnya memakai baju TK. Nanti foto kalian harus menggunakan seragam SD ya. Format fotonya berbentuk JPG. Tidak ada ukuran, pembatasan ukuran, artinya bisa ukuran apa saja. Ini 3x4 ya. Resolusinya bebas. Nah, syarat yang ketiga ada scan kartu keluarga dalam bentuk PDF. Nah, yang dalam bentuk PDF, selain kartu keluarga ada scan akta kelahiran. Kemudian ada scan surat keterangan lulus. Karena ijazah untuk bulan Juli pasti belum selesai, belum ada. Jadi surat keterangan lulus itu kalian scan dan berbentuk PDF. Nanti setelah di-scan dikasih nama filenya, misalnya kalau akta kelahiran berarti nanti AK _ nama kalian. Nah, kalau kartu keluarga nanti KK _ nama kalian. Kalau surat keterangan lulus ya bisa SKL _ nama kalian juga. Nah, ini kelengkapan dan dokumen yang dipersiapkan pada saat pendaftaran online melalui jalur afirmasi. Syarat 1, 2, 3, 4, dan 5 itu sama dengan jika kalian masuk atau mendaftar melalui jalur zonasi. Ada email aktif, foto berwarna ukuran 3x4, resolusinya bebas, di-scan dengan format JPG, scan kartu keluarga, scan akta kelahiran, scan surat keterangan lulus. Nah, tambahannya lagi di sini adalah scan surat pernyataan tidak mampu. Nah, dan bukti keikutsertaan program PKH atau KIP, kartu KIP PKH atau kartu KKS-nya tadi di-scan satu file dengan surat pernyataan tidak mampu. Jadi 2 ya, dalam satu file itu ini
dikasih saya berikan nama surat tidak mampu _ Elena Karensulu. Dalam file ini terdiri dari 1. Surat pernyataan tidak mampu, yang kedua scanan kartu KIP-nya, ya. Selanjutnya adalah kelengkapan dan dokumen yang dipersiapkan pada saat pendaftaran online melalui jalur perpindahan orang tua wali. Masih sama untuk syarat 1, 2, 3, 4, dan 5-nya sama. Yang berbeda hanya syarat yang keenam, yaitu scan surat penugasan atau perpindahan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua kalian. Jadi ini surat keterangan domisili _ Elena Karensulu, ini contoh yang saya simpan. Dalam file ini berisi ada SK mutasi orang tua dan surat keterangan domisili dari kepala desa, kepala kelurahan, dari kelurahan atau ketua RT, ya. Yang terakhir adalah kelengkapan dan dokumen yang dipersiapkan pada saat pendaftaran online melalui jalur prestasi. Syarat 1, 2, 3, 4, dan 5 masih sama dengan 3 jalur lainnya tadi. Email aktif, scan foto 3x4 berwarna dengan bentuk JPG, scan kartu keluarga, scan akta kelahiran, scan SKL dalam bentuk PDF, ditambah dengan syarat yang keenam, yaitu scan prestasi akademik atau scan nilai rapor sekolah kalian selama 5 semester terakhir. Jadi diambil dari semester 1 dan 2 kelas 4, semester 1 dan 2 kelas 5, dan semester 1 kelas 6. Digabung dalam satu file. Jadi di sini ada tertulis nilai rapor. Jadi satu file ini ada 5 semester nilai rapor. Di-scan menjadi satu, ya. Dan syarat yang ketujuh yaitu ada scan sertifikat atau piagam lomba. Minimal tingkat kabupaten, paling lama 3 tahun, paling baru 6 bulan. Jadi nanti piagam sertifikatnya kalau punya lebih dari satu, di-scan menjadi satu file. Nah, ini contohnya piagam _ Elena Karensulu. Dalam file ini terdiri dari misalnya yang pernah menang lomba 2, ya 2 isinya. Kalau lebih dari 2, ya scan aja semuanya. Asalkan syaratnya paling lama 3 tahun, paling baru 6 bulan. Semuanya dalam bentuk PDF. Kalian bisa menyekan beberapa dokumen tadi dengan printer yang memiliki fasilitas scanner. Namun, jika tidak memiliki printer tersebut, jangan khawatir karena kalian bisa memanfaatkan telepon pintar atau smartphone kalian yang berbasis Android dengan mendownload aplikasi scannernya ini. Ini aplikasi scanner yang bisa kalian gunakan, namanya adalah Dokumen Scanner. Ada banyak dokumen aplikasi yang lain, bisa dicoba juga, tapi saya menyarankan aplikasi ini karena lebih mudah digunakan. Nah, caranya nanti setelah di-download kemudian diinstal di smartphone kalian, maka ketika membuka aplikasi ini akan tampilannya seperti ini. Jadi seperti tampilan ketika kita mau mengambil foto, gitu, ada tanda ini. Nah, jika dokumen kalian hanya satu, misalnya seperti kartu keluarga, akte kelahiran, hanya satu saja yang di-scan. Nah, ini kalian hanya cukup klik tunggal di sini. Kemudian arahkan kamera smartphone kalian ke dokumen yang mau di-scan tadi. Setelah itu, setelah sudah pas, nanti klik ini. Nah, hasil scanannya itu nanti berupa file
PDF. Nah, kalau misalkan yang di-scan itu misalkan nilai rapor atau piagam yang banyak isinya bisa berlembar-lembar, kalian bisa mengklik but. Jadi kalian harus mengambil gambarnya atau menyekannya berkali-kali, tapi klik dulu ini, baru ini, kemudian lanjut dan lanjut lagi, baru kalau sudah seluruhnya baru disimpan. Ya. Setelah itu, beberapa dokumen yang sudah kalian scan tadi, itu kalian beri nama filenya seperti ini. Kalau misalnya ini akta kelahiran, berarti AK nama, KK underscore nama, nilai raport underscore nama, piagam underscore nama, kemudian SKL underscore nama. Dan bisa kalian simpan di laptop atau HP kalian satu folder gitu, supaya ketika kalian melakukan penguploadan itu akan mempermudah kalian mencarinya. Selain di perangkat, misalnya di laptop atau di HP, kalian juga bisa menyimpan dokumen berupa scanan tadi di Google Drive. Ini akan mempermudah kalian, khususnya yang melakukan pendaftaran melalui telepon pintarnya. Klik saja Google Drive. Kemudian kalian upload saja dokumen tadi ke Google Drive ini. Caranya, klik ini, new. Kemudian kalau misalnya berupa folder, kumpulan file-file tadi, bisa klik folder seperti ini. Nih. Nah ini foldernya, saya beri nama folder zonasi. Nah, klik saja, kemudian klik upload. Ya, maka dokumen tadi akan terupload ke dalam Google Drive. Ini dia. Nah, jadi sudah tersimpan, ada foto dan lain sebagainya ya. Untuk waktu pendaftaran online itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021. Jadi, link pendaftaran PPDB online nanti akan kami buka pada tanggal ini. Dimulai dari pukul 8 pagi, tentunya melalui website resmi SMPN 1 Tamiang Layang di alamat ini. Ya. Ini ya waktu pendaftaran online 1 sampai 3 Juli 2021 pukul 8 sampai 12 WIB ya. Kemudian pengumuman calon peserta didik baru yang diterima itu 6 Juli 2021. Nah, untuk pendaftaran ulang, peserta didik baru yang dinyatakan diterima dapat mendaftar ulang tanggal 7 sampai 9 Juli 2021. Nah, jika kalian yang sudah dinyatakan diterima sebagai calon peserta didik baru sekolah kami tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang pada tanggal ini, maka kalian akan dinyatakan batal atau mengundurkan diri. Ya, peserta didik baru yang sudah daftar ulang akan divalidasi datanya dan hasil validasi data calon peserta didik baru yang sudah daftar ulang tadi akan kami umumkan di tanggal ini 9 sampai 10 Juli 2021. Oleh karena itu, pantau terus informasi dan berita yang kami update di dalam website sekolah smpn1tamianglayang.sch.id. Karena mulai pendaftaran, pengumuman calon peserta didik baru yang diterima, pendaftaran ulang, serta pengumuman hasil validasi data calon peserta didik yang diterima kami lakukan melalui website ini.
Sekian tadi sosialisasi PPDB SMPN 1 Tamiang Layang tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih dan salam sehat.